Pemeriksaan sistem pendingin, cara merawat dan merawat berkalanya. Ini saya di mobil Kijang seri K. Nanti saya jelaskan pemeriksaan tutup radiator, dan sistem pendinginannya. Kemudian tentang cairan pendingin. Di sini pertama memeriksa ini tekanan radiator. Tadi sudah saya pompa di 1 dan ini ternyata turun. Ini dibutuhkan pemeriksaan sistem pendingin, apakah ada kebocoran halus atau kebocoran yang di ruang silinder atau di pipa-pipa, selang-selang, perlu diperiksa. Dalam berkala ini yang perlu diperhatikan pemompaan ini adalah ini mungkin hanya di sebagian bengkel yang mengalami atau tidak semua menerapkan seperti ini, karena standarnya adalah setiap mobil yang diservis atau tune up perlu penekanan ini. Tapi resikonya ketika mobil sudah tua, sudah lama, sudah rapuh, apa yang terjadi dari sebelumnya mobil ini tidak bocor, dengan penekanan ini mengakibatkan mobil bocor. Sistem pendinginan ada yang bocor, radiator misalnya. Nah, radiator itu kan harganya jika repair mungkin kurang lebih di bawah 500 bisa, jika ganti bisa 500.000 hingga 1 juta dan bahkan bisa lebih. Maka dari itu untuk mengantisipasi tersebut, mengantisipasi bahwa customer bisa jadi komplain nih, sebelumnya tidak apa-apa tapi kok jadi bocor gitu. Nah, untuk mengantisipasi di awal sebelum servis, Pak, ini saya mau tekan, apakah diizinkan atau tidak? Jika ditekan resikonya ini, jika tidak ditekan maka resikonya ini juga. Nah, di situ perlu dibuat secara umum dinamakan, bahasa pembicaranya adalah deal-dealan gitu. Oke, misal tidak apa-apa, tekan aja, nanti kalau bocor saya sudah sediakan budget untuk mengganti. Misalnya seperti itu, orang yang sudah mempunyai budget. Ataupun kalau misalnya orangnya pengen hemat, tidak mau ada penggantian apa-apa, oh jangan, nggak usah dipompa, karena saya tahu itu mungkin sudah betul-betul rapuh, karena juga radiatornya sudah saya servis juga, misalnya seperti itu. Maka si teknisi atau bengkel juga tidak boleh menekan pakai alat ini. Oke, saya kira sudah paham ya. Jadi intinya perlu pembicaraan dengan pemilik mobil, perlu ditekan atau tidak. Untuk secara teori dan standarnya adalah ini perlu ditekan, tujuannya untuk mengetahui kesiapan sistem pendingin ini dalam bekerja. Dengan menekan ini, tekanan tinggi, bahkan bisa di suatu servis manual bisa ditekan hingga 1,4 bar, tergantung buku perawatan berkala ya, buku servis manual masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat di buku servis manual masing-masing, misalnya hanya menekan 1, ya udah cukup 1. Nah, saya ceritakan ada yang servis manual hingga 1,4 bar. Di situ memastikan bahwa komponen-komponen yang ada di sistem pendingin ini terbebas dari kebocoran. Setelah dipompa 1 hingga 2 menit tidak ada penurunan tekanan pada dial ini. Seperti itu penjelasan tentang radiator tester. Lanjut tentang tutup radiator pakai radiator cup tester. Radiator tester, radiator cup tester ada perbedaan di cupnya. Sering ada pengecohan soal dan jawaban.
Alat untuk memeriksa tutup radiator adalah radiator cup tester, jawabnya gitu, karena cup itu adalah tutup. Sebetulnya kalau untuk di paketan alat-alat sekarang satu paket juga, tapi untuk penamaan di dalam soal bisa jadi ada pengecohan seperti itu. Nah, ini adalah alat paket radiator tester dan untuk ngetes radiator cup juga. Untuk mobil Kijang ini tadi untuk ngetes radiator pakai yang ini. Pakai ini aja. Kemudian untuk ngetes tutup pakai yang ini. Yang ada kodenya R123, R124. Kemudian ini ada extension ini, yang gede ini, yang muat dengan R123. Pengetesan tutup ini untuk memastikan pressure valve bekerja dengan baik atau tidak. Jika pressure valve yang sudah macet posisi ngebuka, itu dapat diindikasikan dengan dialnya itu tidak sampai tinggi, sudah ngempos. Idealnya ini ada 0,9, tidak boleh melebihi 0,9, itu harus membuka. Misalnya 0,7, 0,5, 0,6, 0,9 maksimal sudah ngebuka, itu bagus. Untuk di bawahnya antara rentang 0, berapa sampai 0,9 saya belum menemukan literasi apakah ada bahwa yang menyebutkan di bawah 0,9 bagus atau tidak, itu saya belum menemukan. Tapi secara praktek di lapangan saya menemukan bahwa baru pun itu bisa jadi 0,6, 0,5 sudah ngebuka. Itu masih tergolong bagus kalau yang saya simpulkan ya dari prakteknya ya. Untuk literasinya saya belum menemukan. Ini ya pressure valve ini dites pakai alat ini. Pressure valve ini gunanya untuk apa? Jadi di saat air panas kan ada tekanan tinggi seperti air mendidih yang ada di panci masak atau periuk yang buat masak, itu kan tutupnya bisa sampai bunyi, bahkan bisa sampai terdorong itu tutupnya. Dorongan dari tekanan panas itu dapat, kalau di mobil, dapat merusak sistem-sistem pendingin. Selang mungkin yang lebih rapuh, bisa jadi persambungan yang sudah rapuh juga, radiator yang sudah keropos. Di situ kalau tekanan tinggi yang berlebih ini tidak mampu mengemposkan, maka terdapat kerusakan di sistem pendingin yang terrapuh dulu, yang rusak. Mari kita coba tutup radiator ini berapa hasilnya. Di sini saya tekan 0,7-an sudah ngebuka. Dan sini cukup anteng, tertahan di 0,6. Jadi ini saya simpulkan masih cukup bagus. Tidak terbuka terus, artinya tidak hanya 0, sekian sudah ngebuka, tidak. Dan juga tidak melebihi 0,9, ini sudah ngebuka. Tutup masih bagus. Di pemeriksaan tutup saya pernah menjelaskan, tapi ini saya coba ulang lagi. Di sini ada vacuum valve.
pastikan vakum valve ini bekerja dengan baik untuk yang tipe begini ya. Jika ini tidak bekerja bisa mengakibatkan air yang ada di tangki cadangan tidak mampu bisa balik lagi ke sistem pendingin. Karet ini pastikan bagus juga, ada 2 karet. Pemeriksaan sistem pendingin dalam cara merawat dan merawat berkalanya, yaitu kita tahu sistem pendingin secara keseluruhan apa saja. Misalnya saya sebutkan dari panel indikator dulu. Driver information atau istilah apa yang umum di pasaran, mungkin speedometer mungkin ya. Nah, untuk yang mobil ini kita harus memastikan antara C sama H ini, indikator ini dapat bekerja dengan baik. Artinya kalau sudah kita panaskan, mulai jarumnya naik hingga normalnya berapa untuk karakter mobil ini. Bisa jadi ada mobil yang normalnya itu ketika suhu kerja setengah. Jangan sampai naik sampai H, artinya hot overheat. Nah, ketika tahu-tahu mulai naik, segera matikan mesin dan cek. Kalau untuk yang mobil-mobil terkini ada sebagian sudah tidak memakai CH ini berupa jarum, ada juga yang berupa display bar gitu, ada juga berupa hanya lampu indikator, jadi tidak ada progres, kita tahu berapa pergerakannya atau barnya, tapi hanya berupa lampu. Biru itu menunjukkan masih dingin, merah itu menunjukkan overheat. Jadi untuk memeriksa yang tersebut, saat on kita pastikan lampu tersebut bekerja. Saat awal hidup kita dapat mengamati bahwa awal hidup itu kan masih biru dingin maksudnya, maka masih itu menyala. Oke, itu untuk indikator yang ada di panel ini. Jadi saat merawat berkala harus memeriksa itu juga bekerja normal atau tidak. Cairan pendingin, penggantian menyesuaikan buku perawatan berkala, apakah 40.000 atau 100.000 atau 120. Untuk yang terkini cairan pendingin ada yang lebih awet-awet lagi, jadi pastikan menyesuaikan buku servis berkala. Untuk penggantiannya berapa, untuk pemeriksaan berapa kilometer atau bulan untuk pemeriksaannya. Di sini antara full atau low. Kalau saat servis berkala ditaruh di full, misalnya kalau ada kurang-kurang sedikit dinaikkan ke full. Jika saat servis berkala ternyata ketahuan itu habis atau berkurang banget sampai low, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ada kebocoran atau tidak. Selang ini harus bekerja dengan baik, karena kalau selang ini bocor, gigi tikus misalnya tidak mampu untuk menyalurkan ke tangki cadangan ataupun menyalurkan kembali ke sistem pendingin. Begitu. Kemudian saat mesin hidup ada cara untuk mengetahui sirkulasi air pendingin dengan cara dihidupkan, diisi air dan sambil digas sedikit, ada air yang mengalir dari, kalau ini misalnya dari kiri ke kanan. Untuk memastikan sistem pendingin bekerja bagus, terutama termostat. Pengecekan sistem pendingin di persambungannya, apakah ada rembes, kerak air atau tidak, selangnya ada getas atau tidak. Ini pengecekan visual. Kalau pengecekan secara tekanan tadi sudah jelas saya jelaskan, jika ada yang bocor harus diganti atau perbaiki. Kemudian visual
dicek juga persambungannya. Seperti ini kan ada kerak-kerak, ini perlu dibersihkan di silen urang juga. Ini ada rembes-rembesan kecil nih sebenarnya, di selang, di radiator, di pompa juga. Di pompa ada yang bocor atau tidak. Kemudian sistem pendingin secara keseluruhan yaitu kipas. Kalau untuk kipas yang mobil EV perlu dihidupkan kalau mau cepat saat AC dihidupkan, itu berfungsi atau tidak. Nah, kalau untuk tepatnya, karena kita perlu mengetahui sistem pendingin, itu dihidupkan hingga panas tanpa AC. Harus, jika sudah panas dia menyala otomatis. Hal tersebut bisa dipantau secara lihat langsung, tapi minusnya tidak tahu berapa derajat detailnya. Nah, untuk yang lebih enaknya bisa dilihat pakai scanner, bisa tahu berapa derajat suhu pendingin dan kapan dia bukanya. Misalnya kapan dia hidupnya, maksudnya motor fan-nya. Misalnya dia di mobil tersebut harus menyala di derajat 95, dapat dipantau di scanner, maka harus berputar itu motor fan-nya, kipasnya. Kita lihat di data monitor scanner dan kita lihat di fisik kipasnya langsung apakah menyala. Jika di scanner sudah ada indikator menyala tapi di fisiknya di motor fan-nya tidak menyala, perlu kita cek lebih lanjut. Untuk fisik juga perlu diperhatikan, depannya kisi-kisi radiator ini harus tidak boleh ada kotoran atau sampah yang menutupi kisi-kisi radiator dan kisi-kisi kondenser. Biasanya kondenser ada di depannya radiator. Dalam merawat berkala dan cara merawat sistem pendingin ini, persambungannya dan cairan pendingin ini perlu diketahui aliran air yang melewati dari pompa, ruang silinder, kepala silinder, selang-selang, radiator, termostat. Kita perlu mengetahuinya, bisa dilihat di buku-buku literasi ataupun video-video pembahasan yang ada di YouTube. Saya kira sudah banyak, diimbangi dengan lihat fisik secara langsung di mobil, karena mungkin cukup sulit memahami. Taruhlah termostat, misal termostat ini kok bisa menjadi bypass ya, termostat ini kok bisa menjadi pengatur suhu kerja ya, kok bisa dia menghentikan aliran air dari radiator seperti apa. Nah, itu perlu dilihat fisiknya ada di mana. Jadi misalnya nanti di kelas 3 yang materinya diagnosis dan perbaikan hingga overhaul, makin lebih mudah lagi untuk mengetahui karena sudah tahu aliran secara jelas ketika sudah di overhaul. Namun dasar untuk tahu sistem pendinginan kerjanya bagaimana, alirannya kemana saja, nama komponen dan fungsinya, itu sangat membantu dalam memasuki kelas 3 bahkan hingga dunia industri.
tahu radiator fungsinya untuk mendinginkan air. Di situ ada kisi-kisi, ada hembusan angin dari depan dan dibantu oleh kipas untuk mendinginkan. Ada air yang mengalir dari ruang mesin yang panas, didinginkan dan dimasuk lagi, sudah dingin. Ada termostat yang fungsinya untuk mengatur suhu temperatur kerja, ada di berapa derajat dia membukanya. Ada pompa yang menekan dia ada di mana dan berputarnya diputar oleh apa, seperti apa dia komponennya, sirip-sirip baling-balingnya seperti apa, mengalirnya dari mana ke mana saat OH ataupun saat kita melihat secara langsung, jadi lebih mudah. Atau juga bisa melihat di materi yang berupa video, silahkan dicari-cari sistem pendinginan. Untuk hari ini saya lebih ke cara merawat berkala sistem pendinginan. Saya kira itu aja, sedikit mengulas pemeriksaan tutup radiator tadi sudah saya jelaskan. Pemeriksaan tekanan pada radiator atau sistem pendingin, pemeriksaan cairan pendingin, kapan digantinya, baiknya level berapa, dan ketika levelnya rendah perlu diapakan. Pemeriksaan visual sistem pendingin, dan pemeriksaan indikator pendinginan yang ada di dashboard atau di driver information. Saya kira itu aja video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada saran silahkan komen atau WhatsApp, jika ada pertanyaan juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.